قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وعلى من نفع به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kemarin terakhir itu masalah apa? Tamadmad itu ya, madmadah. Madmadah itu kumur-kumur sama menghirup air melalui hidung dalam wudu. Itu ternyata memiliki 6 cara kemarin itu. Cara yang pertama melihat dari sisi pengambilan air. 1 kali ngambil untuk dua-duanya. Ada yang 1 ngambil untuk 1, 1 ngambil untuk 1, 1 ngambil untuk 1. Ada untuk 2. Namanya thariqatul jam'i. Jam'i itu mengumpulkan. Ada yang thariqatul fasli, memisahkan. Nah, itu sama aja. Ya, kemarin sudah dibahas. Kemudian selanjutnya summa yaghsilu kemudian mencuci orang tersebut wajhahu kepada wajahnya orang tersebut salasan 3 kali. Ya, ketika dia mau wudu mencuci wajah itu sunnah. 3 kali, tapi wajibnya 1 kali. Dan itu berdasarkan firman Allah, "Idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum." Ya. Nah, itu kenapa 3 kali? Kenapa 3 kali? Ittiba'an bin Nabi. Mengikuti Kangjeng Nabi. Karena Rasulullah SAW tawadda'a thalathan. Nabi Muhammad itu kalau wudu selalu menjalankan 3 kali. Itu riwayat Imam Muslim. Wa huwa, dan wajah itu ma baina manabiti sya'rir ra'si, ma yaitu sesuatu baina manabiti sya'rir ra'si, antara tempat jadinya rambut kepala. Berarti tempat rambut kepala ini. Fil adati, di dalam kebiasaannya. Nah, biasanya kalau orang tumbuh rambut di sini. Tapi ada enggak yang di tengah-tengah? Ada biasanya yang itu. Ada orang-orang rambutnya di tengah. Ada yang rambutnya di bawah, di sini ada. Ustaz pernah sekali waktu di Mekah kebetulan melihat ada orang laki-laki, masya Allah, itu di sini rambut, di sini tuh rambut. Kalau dalam bahasa fikih disebut apa? Gomam, gomam. Ada gomam di sini. Serem banget. Kayak apa sih kalau zaman dulu apa? Sifat kef. Ada gomam di situ. Masya Allah. Mantap. Jadi tempat jadinya rambut itu rambut kepala fil adati, di dalam adat kebiasaan, ya, adat kebiasaan. Jadi di dalam adat kebiasaan tempat jadinya rambut, itu awalnya wajah. Itu awalnya wajah. Ilal dzaqoni, sampai dzaqon. Dzaqon itu apa? Dagu, tulan secara panjangnya. Wa minal udhuni, dan dari mulai telinga. Nah, udhun itu dari mana? Ini, dari yang kecil ini, namanya watad. Ini yang kecil ini namanya watad. Inti kalau pegang telinga, walad. Inti kalau pegang telinga, tangannya turunin. Inti kalau pegang telinga di sini, ini daun telinga nih, di depannya ada yang kecil. Itu namanya watad. Nah, batasan telinga itu di situ. Jadi dari telinga sampai ke telinga itu urdon, lebarnya juga sama, itu wajib dicuci. Tapi nanti di sunnah dilebihkan sampai belakangnya. Hanya kalian pahami yang namanya telinga itu sampai sini. Kita ulangi, wahwa wajah itu ma, yaitu sesuatu baina manabiti sya'rir ra'si, antara tempat jadinya rambut kepala, fil adati, di dalam adat kebiasaan, ila dzaqani, sampai dagu tulan panjangnya. Wa minal udhuni, dan dari telinga, ilal udhuni, sampai ke telinga, urudon, lebarnya. Alhamdulillah. Baik, itu nanti hati-hati tuh, perlu perlu hati-hati di wajah itu masalah muk. Ini muk. Ini tempat yang keluarnya kotoran mata. Itu muk namanya. Itu muk wajib dicuci. Makanya kalau wudu itu tuh dicuci begitu, kemudian diusapin gini tuh. Ini ada muk, soalnya jarang tercuci.
Apalagi kalau orang wudu bangun dari tidur, itu hati-hati. Karena saat dia bangkit dari tidur ada kotoran di mata. Itu kalau tidak dicuci muknya, itu tidak akan tercuci. Itu wudunya bisa tidak sah. Hati-hati. Itu karena muk itu apa? Ujung mata yang biasa keluar kotoran itu bagian dari wajah. Kalau dalam mata enggak wajib kita mau masukkan air kemana? Mata enggak wajib. Karena Sayyidina Abdullah bin Abbas sampai matanya dicuci. Tiap kali beliau wudu itu masukin air ke mata. Nah, tapi kita enggak wajib. Ada mu'tamad tidak wajib. La yajib. Dakhilul ain la yajib. Seperti dakhilul anf. Dalamnya hidung nih enggak wajib dicuci. Ketika ente mencuci wajah, dalamnya hidung tuh enggak masuk kewajiban untuk dicuci. Fa innahu yajib ghuslu dhahirihima. Faminhu, di antara wajah apa lagi? Faminhu ay faminal wajah. Apa lagi? Maudhi'ul ghamam, tempat tumbuhnya ghamam. Itu. Wa huwa ghamam itu ma yaitu sesuatu tahta sya'ri di bawah rambut, alladzi amma yang menyeluruh al-jabhata kepada jabhah. Jabhah itu apa? Apa namanya? Kening, apa? Jidat, jabhah. Kepada kening. Kullaha semuanya itu jabhah au ba'daha atau sebagian itu jabhah. Coba perhatikan. Jabhah itu salah satu hal yang wajib kita simpan ketika sujud. Kita tekankan tuh. Dari mana jabhah itu? Perhatikan. Jabhah itu dari mulai tumbuhnya rambut di atas, goliban, kebiasaan nih, sampai ke alis di sini. Nah, pinggirannya itu ini pas cekungan mau ke pinggir. Ini pelipis kita nih, ini pelipis, ada cekungan di sini. Nah, itu batasannya di cekungan itu. Segini. Itu jabhah. Itu jabhah itu segini. Nah, kalau di sini banyak rambut, baik penuh dengan rambut atau sebagian rambut, wajib gomam ini bulu-bulu yang tumbuh di kening itu wajib dicuci. Tidak boleh dibiarkan. Dia wajib untuk dicucinya oleh kita. Makanya dikatakan apa? Faminhu, maka di sebagian wajah itu maudhi'ul ghamam, tempatnya maudhi'ul ghamam, tempat ghamam. Apa ghamam itu? Wa huwa ghamam itu ma tahta sya'ri, ma sesuatu tahta sya'ri di bawah sya'ar rambut, alladzi amma yang menyeluruh al-jabhata kepada jabhah kening, kullaha semuanya itu jabhah, au ba'daha atau sebagian itu jabhah. Di antaranya lagi apa? Wa yajibu dan wajib ghuslu syu'uril wajhi kulliha. Wa yajibu dan wajib ghuslu syu'uril wajhi, mencuci semua bulu-bulu wajah, kulliha semuanya. Dihitung dulu itu bulu wajah ada berapa? Ada 13 ya? Total 20 ya? Bulu wajah. Coba inti yang hitung, Ustaz yang nyebutin, inti yang hitung. Alis 2. Jadi berapa? Nah, 2. Itu jadi berapa? 2 jadi 2. Alis 2. Bulu mata, namanya ini ahdab. Ahdab bulu mata. Satu pasang tuh 2. 2, 4. Jadi berapa? 6. 6 ya? Oke. Tambah kumis. Kumis itu dihitungnya 2. Ke sini. Atau hitung 1 aja. Kumis. Jadi berapa? 7. Tambah lagi anfaqah. Anfaqah ini nih, bulu di bawah bibir. Anfaqah. Kita nyari yang sulit-sulit dulu nih. Jadi berapa? 8. Tambah shibalain. Shibalain itu bulu yang tumbuh di pinggir di sini. Biasanya bulu Firdaus namanya. Shibalain. Shibalaini. Di situ ada di apa? Nailur Roja, Shibalain di sini. Jadi berapa 2 nih? 10. Tambah lagi yang di sini. Gomam. Tadi gomam 1 jadi berapa? 11. Tambah lagi khodden, bulu di pipi. Jadi berapa? 2 ini 2 jadi berapa? 13. Tambah lagi izar. Izarain. Izar itu apa? Kalau bahasa kita cambang.
Cambang izar itu. Izar itu dari mana? Dari pelipis sampai ke ujung gerham. Ini segini. Ini izar. Ini izar. Oke? Jadi berapa tambah 2? 15. Tambah godeg. Nah, ini namanya aridain. Nah, ini godeg. Ini kalau godeg dari ujung gerham sampai sini. Nah, 2. Jadi berapa tuh? 17. Ditambah ini. Lihyah. Lihyah itu apa? Jenggot. Jadi berapa? 18. Nah, tapi dihitung kumis biasanya 2 di sini. Ditambah lagi sekarang ada fasil bainal hajibain, pemisah antara 2 alis. Jadi ada alis di sini, ada alis di sini, tengah-tengah tumbuh lagi banyak banget di sini. Nah ini, ya itu ada tuh, Bustami. Mama Bustami ada. Nah itu termasuk bulu apa namanya? Termasuk bulu wajah. Dulu dihitung sampai 19. Bulu wajah itu banyak. Itu wajib dicuci semuanya. Yang tumbuh di wajah itu. Makanya Isma, ente dengerin. Banyak orang-orang memelihara rambut jenggot itu dari sini. Dari sini tuh udah gitu tuh. Itu bagus. Tapi kalau bicara hukum, kalau ini namanya izar. Izar ini apa namanya? Cambang itu tidak sunnah dipelihara. Izar ini, potongin. Yang sunnat itu dari sini. Aridain sampai ke lihyah. Nah, ini sunnat dipanjangin ke sini. Tapi nanti kalau mau nyukurnya gampang deh, kerutin begitu. Nah, tinggal potong segini aja sunnahnya. Kumpulin. Nah, yang keluar dari sini itu yang dipotong. Cepet. Jadi segini. Cuman di kita masih jarang ya. Ada santri yang jenggotnya panjang. Hah? Mesti ada santri yang jenggotnya panjang. Biar jadi abah-abah. Nah, makanya tuh di sini lihatin auladi. Perhatikan kalimatnya. Perhatikan kalimatnya ini. Perhatikan. Wa yajibu ghuslu syu'uril wajhi, wa yajibu dan wajib ghuslu syu'uril wajhi, mencuci rambut-rambut wajah, kulliha semuanya itu rambut, kulliha semuanya itu rambut, zahiriha luarnya itu rambut, wa batiniha dan dalamnya itu rambut. Oh, zahir sama luar wajib dicuci. Wal basyarah dan kulit, wal basyarati dan kulit, tahtaha di bawah itu bulu, wajib dicuci. Khafifatan kanat tipis adanya itu bulu-bulu, au kathifatan atau tebal. Jadi tipis atau tebal wajib dicuci. Tipis atau tebal wajib dicuci. Apa perbedaan bulu-bulu yang tipis sama yang tebal? Nih, majlis takhotub waladi. Ini majlis takhotub itu jarak orang ngobrol. Orang itu kalau ngobrol kan nggak dempet, ada mundur, ada jarak. Nih saya Ustadz sama Rizik nih. Nah, ini namanya majlis takhotub. Majlis takhotub itu majlis di mana dia sama Ustadz berkhotbah, berbincang-bincang, berbicara. Nah, kita mau bedain nih. Ini jenggot Ustadz masuknya tebal apa tipis? Kalau di majlis takhotub terlihat jenggot Ustadz dan terlihat kulit di dalamnya, itu masuk namanya tipis. Tapi kalau tidak terlihat sama sekali, oh enggak kelihatan. Justru ada alis misalnya, itu kulit di dalamnya enggak kelihatan, berarti itu alis masuknya tebal. Terus kan, Jack, itu Beb, coba ente pandang tuh si Johari. Alisnya kelihatan enggak kulitnya? Serius ente memandang apa ngantuk ente mah? Nah, ini pandang coba lihat. Kelihatan nggak kulitnya? Hah? Kelihatan kulitnya? Kulit ini alis. Sih itu mah. Kelihatan nggak kulit alisnya di situ? Itu kan majelis takhotub. Jaraknya ini tuh majelis takhotub. Kelihatan nggak kulitnya? Nggak. Nah, berarti alisnya tebal. Ini kelihatan nggak kulitnya? Alisnya? Hah? Nah, tipis berarti. Itu bedanya, membedakan antara bulu-bulu yang tipis sama bulu-bulu yang tebal di wajah. Seperti apa contohnya tuh?
Contohnya seperti apa? Yang dilihatin. Contohnya seperti apa? Kal hajibi seperti apa? Hajib. Hajib itu apa? Alis. Kal hajibi seperti alis. Wasyaribi dan kumis. Wal anfaqoti dan anfaqoh. Anfaqoh itu ini. Bulu yang tumbuh di bawah bibir. Itu anfaqoh. Kemudian wal idhari dan idhar. Tadi cambang. Wal hadabi dan hadab. Hadab itu bulu mata. Bulu mata itu ini. Yang ada di sini. Ini bulu-bulu mata. Wal hadabi. Wa sya'ril khaddi dan bulu-bulu pipi. Nah, disebut namanya khaddain. Sya'ril khaddi bulu-bulu pipi. Illal lihyati terkecuali lihyah. Lihyah itu jenggot. Wal aridaini dan kedua aridain, godek. Kalau aridain itu dari sini nih. Aridain itu dari ujung gerham bawah sini sampai ke ujung dagu. Karena yang dari dagunya itu disebut namanya lihyah. Aridain itu di sini ke sini. Nah, kalau aridain sama lihyah itu apa? Fa innahu maka sesungguhnya bulu yang barusan wajib ghuslu dhahirihima mencuci zahirnya itu jenggot sama apa barusan disebutnya? Godek ya, nah, ini godek. Ustaz lupa terus. Ingat-ingat ya. Ini namanya jenggot. Ini namanya godek. Godek apa benar ya? Itu bahasanya godek, Bang. Enggak, kita bahasanya nyebutnya apa? Bewok ini. Ini kan dari sini, ini dari pelipis sampai ke sini itu disebut namanya apa? Cambang. Kita nyebutnya cambang ya. Bang, cambangnya coba nih tolong dirapihin, cambang ya, cambang. Kalau ini ke sini sebut namanya apa? Bewok. Godek ya? Udah godek aja dah daripada pusing lama-lama. Godek ke sini jenggot, biar sepakatin dulu bahasanya. Ini godek nih. Nah, ini namanya apa? Jenggot. Perhatikan. Fa innahu maka sesungguhnya kelakuan wajib ghuslu dhahirihima mencuci zahirnya itu godek sama cambang sama jenggot, wa batinihima dan batinnya itu godek sama jenggot, wal basyarati dan kulit di bawah tahtahuma di bawah itu jenggot dan godek, indal khiffati ketika tipis. Ingat-ingat. Jadi untuk jenggot sama godek itu wajib dicuci semuanya zahir dan batin ketika tipis. Ketika posisi dia tipis. Tapi kalau posisi dia batin, tuh lihatin. Fa zahiruhuma faqat, maka zahirnya cambang dan jenggot bukan cambang godek dan jenggot faqat doang. Indal kasafati ketika tebal. Lakin yundabu tetapinya disunatkan at-takhlilu menyela-nyela hina idin ketika itu. Sama. Kalau kita wudu, jenggot kita tebal nih di sini sama godeknya di sini tebal. Itu yang wajib dicuci cuma luarnya doang tuh. Nawaitu tuh. Cuman cukup gitu. Tarik. Sudah. Tapi sunnah di sela-sela. Jadi ambil air masukin ke jenggot. Jadi kalau Ustaz ini kelihatan nggak kulitnya? Ini yang ini. Kelihatan? Nah, tipis seperti ini. Ini wajib dicuci luar dalam ini. Ya. Tapi kalau misalnya tebal, wudunya. Wah, betul. Sayyidina Umar, Rasulullah, jenggot itu pada tebal-tebal. Kenapa tebal-tebal? Satu, orang Arab itu hampir 95% itu berjenggot. Orang Arab itu. Udah bagiannya. Alhamdulillah, orang Arab itu sudah bagiannya dari Allah. Gitu. Kalau orang Sunda, orang Jawa, itu nggak bisa dipastikan keluar jenggot. Nggak bisa. Karena beda keturunan. Alhamdulillah. Beda keturunan, beda cuaca, beda makanan, beda. Ini. Makanya orang Sunda jangan maksa-maksain pengen kayak Nabi, jenggot lebat begitu nggak bisa. Paling kita mah syarat aja, seada-ada syarat di sini. Kayak santri kayak Ustadz dulu waktu umur berapa belas tahun tuh,
Lalu dilihat, ada jenggot nggak tumbuh aja satu, senangnya. Alhamdulillah, anak jenggot ini jadi ini. Satu padahal. Nah, biasanya pakai itu, pakai apa? Kalau santri itu biji kurma dibakar, udah dibakar, ditumbuk deh. Kasih minyak ikan yang kayak dari balon tuh, kasih minyak ikan, aduk-aduk, udah taruh, rapi banget sih. Bentuk mau tidur itu, biasanya mau tidur tuh. Kalau siang itu santri nih biasa ada jenggotnya, malam pada berjenggot sini. Nanti temennya yang pakein, mana pakai biar rapi gitu. Dipas-pasin, bikin kemarin, baru tidurnya senengak begini. Karena kalau begini kena bantal jenggotnya. Nanti pagi-pagi dicuci, udah dicuci 3 hari dikerok itu bukan ke bawah, ke atas, ke atas, dikerok supaya pori-porinya kebuka. Ada pori-porinya kebuka, pakai lagi itu. Biasanya 3 minggu, sebulan, udah mulai gatal dia. Gatal nih. Dia mau keluar tuh bulunya. Adalah 1 tahun aja di sini. Nanti bisa. Bisa nyimpen fulus. Nanti nyimpen duit bingung. 100.000 lipetin aja masukin gitu. Beli gawe berapa? Komsin. Dengan tarik di sini. Duitnya. Keren. Bulu jenggot jadi duit. Siapa dulu dong? Bayar. Sini jenggot. Dulu ada orang Badui. Badui itu orang pedalaman. Sampai jenggotnya lebat ila sadri, sampai ke dada segini. Sadri. Akhirnya ketika dia datang ke seorang ulama, suruh wudu. Suruh wudu apa? Suruh sela-sela pakai tangan begini. Jadi wudu ambil air di sela-sela untuk jenggot. Itu pas diselak begitu, namanya orang Arab yang pembunuh, yang disisirin, kencang kasih tahu, itu kalajengking keluar dari sini. Sampai kalajengking, mantul nginep di jenggotnya dia. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Wajibu dan wajib ifadatul ma'i, mengucurkan air ala zahirin nazili, atas zahir yang turun, minal lihyati, dari lihyah, anid dhaqani, dari dagu. Ini turun tuh begitu ke bawah. Orang kalau jenggot di kita nggak ada sih yang jenggot itu tuh. Jenggot itu kan bulu itu kan ke bawah begitu turun. Turun ke bawah. Nah, kalau turun ke bawah begitu bagaimana? Wajibu, maka dan wajib ifadatul ma'i, mengucurkan apa? Mengucurkan air ala zahirin nazili, kepada sesuatu yang turun dan zahir. Minal lihyati, dari mana? Dari lihyah. Tapi ini catatannya lihyahnya yang apa? Yang panjang. Kalau kayak Ustaz nggak ada ini, nggak ada an-nazil, nggak ada. Anid dzaqani, dari mana? Anid dzaqani, dari dzaqon. Biar ini segini. Ifadah itu ngucurin air tuh maksudnya gini. Tuh wudu tuh, liatin. Wudu, air kan jatuh. Tuh, begitu. Tuh, begitu doang. Jadi ifadhah, menurunkan air lah dari janggot yang apa? Yang nazil. Yang nazil itu yang turun begitu. Kalau jenggot panjang kan, orang panjang kan itu bulunya kan ke bawah. Itu nazil namanya. Turun. Wajibu dan wajib ghuslu juz'in, mencuci sesuatu minar ra'si, dari kepala. Wasairima, dan sekelilingnya sesuatu, yuhitu, yang mengelilingi sesuatu, bil wajhi, kepada wajah. Untuk apa? Liyatahaqqaqu, supaya pasti, kamaluhu, sempurnanya mencuci wajah. Itu namanya mimba bima la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Alhamdulillah. Makanya tuh, jangan sampai lupa.
Salah satu yang perlu dicuci ini bibir. Ini. Yang biasa orang pakai lipstik. Hati-hati. Perempuan itu kadang-kadang dia sudah pakai lipstik. Perempuan sudah pakai lipstik bisa. Dia wudu nih. Itu sayang sama lipstiknya. Ini pas cuci muka diginiin. Nah, harus dibuka ininya. Itu yang namanya humratus syafah. Humratus syafah itu merahnya apa? Bibir. Nah, ini harus dicuci nih. Sama tuh liatin. Orang kalau tumbuh cambang, isma' waladi. Tumbuh cambang di sini nih cambang nih. Cambang itu ada jarak kosong ke telinga. Ini wajib dicuci. Hati-hati. Cuma nanti wajib sunnah dilebihkan. Oh, sampai ke belakang. Agar apa? Agar satu, mendapatkan kepastian. Yang kedua, mendapatkan sunnah. Dari sunnah itu ada kepastian. Makanya tuh lihatin. Wajibu dan wajib ghuslu juz'in, mencuci sesuatu minar ra'si, dari kepala. Wasairima, dan segala sesuatu. Wasairima, atap kepada juz'in. Wasairima, dan segala sesuatu yuhitu, yang mengelilingi sesuatu. Bil wajhi, kepada wajah. Liyatahaqqaqu, supaya nyata. Kamaluhu, sempurnanya mencuci wajah. Nah, itu hak kembali kepada ghuslul wajah. Itu. Jadi cara sempurna mencuci wajah seperti itu. Kemudian wasunnah, dan disunnatkan ayyukhallila, menyela-nyela orang tersebut al-lihyata, kepada jenggot, min asfaliha, dari bawahnya itu jenggot. Jadi kalau apa? Nyela-nyela jenggot itu kita ambil air itu dari bawah. Gitu loh, masukin ke dalam. Panjang. Susah sih kalau di kita, jarang ya. Di Sunda jarang ya orang jenggotnya dipelihara gede gitu ya. Jarang di Sunda. Ada orang ngomong itu yang berjenggot katanya nggak boleh tuh, yang jenggot dicukur-cukur. Nggak boleh gimana? Orang beda kebiasaan. Jenggot itu tidak ada sesuatu yang mewajibkan kita memanjangkan jenggot, nggak ada. Adapun hadis Nabi ketika mengatakan wa'ful luha, biarkanlah jenggot, alhamdulillah, itu bukan makna haram kalau dicukur, tapi makruh. Terus jangan sampai inilah serem gitu. Ada orang serem masalah jenggot itu. Jadi semua orang harus berjenggot gitu. Repot kalau begitu. Wa sunna ayyukhallil al-lihyata min asfaliha bima'in jadidin, dengan air yang baru. Ngambil. Tadi usah udah dicontohin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyela-nyela jenggotnya Nabi. Tapi tadi menyela-nyela jenggot sunnah itu bagi orang yang jenggotnya apa? Tebal. Alhamdulillah. Orang yang jenggotnya tebal. Tsumma yaghsilu, kemudian mencuci orang tersebut yadaihi, kepada kedua tangannya, ma'a mirfaqaihi, bersama dua mirfaqnya itu orang tersebut. Salatan 3 kali. Fa in quti'at, masalah nih, fa in quti'at, maka kalau terputus, kalau dipotong itu tangan, minas sa'idi, dari sa'id. Sa'id itu lengan atas. Wajaba ghuslul baqi. Sa'id adud. Adud ini asma. Tuh, perhatikan. Ini dari sini adud namanya. Apakah dhad? Ini dari sini sa'id, sa'ad. Dari sini. Ini kaf. Ini kaf nih. Nah, kalau ada orang tangannya naudzubillah terpotong masih di sini, masih di sa'ad, di sa'id, masih di lengan bawah. Terpotong dia tangannya naudzubillah di lengan bawah di sini, masih ada nih. Bagaimana? Perhatikan tuh. Fa in quti'at, maka kalau dipotong itu tangan, minas sa'idi, dari sa'id. Sa'id itu dari lengan bawah ini ke sini. Wajaba, maka wajib ghuslul baqi, mencuci sisanya. Terpotongnya segini, berarti dia kan ada sisa nih. Itu sisanya wajib dicuci tetap.
Tapi kalau terputusnya di pergelangan sini, kalau di apa pertemuan tulang, au min mafsolil mirfaq, atau dari tempat mafsol pemisah mirfaq. Mirfaq tuh ini kan tuh. Ini mirfaq. Sikut. Sikut itu ini sambungan tulang di sini. Copot dia, apa putus. Bagaimana? Lazimahu, maka wajib kepada orang tersebut goslu roksil adudi, mencuci kepalanya adud. Adud itu tadi Ustaz udah bilang nih, ini adud namanya. Dari sini ke sini namanya adud. Dari sini ke sini namanya sa'id. Dari sini ke sini namanya kaf. Namanya kaf. Ini, yang ini namanya anamil. Ada nama-namanya. Nah, semuanya disebut namanya apa? Yad. Semuanya disebut namanya yad. Ini yad, tangan ke sini. Ini tangan ke sini. Nah, orang terputusnya di mana? Persis di sambungannya ini mirfak. Mirfak ini apa tadi? Sikut, sambungannya. Maka wajib dia mencuci kepala si adud, kepalanya itu nanti. Ketika dia putuskan pasti ada yang monyongnya gitu. Nah, itu kepala namanya. Makanya di sini katakan apa? Fa'in kutiat, maka kalau dipotong itu tangan minas sa'idi, dari sa'id, wajib ghuslul baqi, wajib mencuci sisanya. Au min mafsalil mirfaq, atau dari sambungan sikut, lazimahu, maka wajib ghuslu ra'sil adud, mencuci kepalanya adud. Au minal adud, sekarang mah terpotongnya dari adud di sini. Terpotongnya minal adud. Terpotong minal adud. Bagaimana? Nadiba, maka sunnah ghuslu baqihi, mencuci sisanya itu adud. Kalau di bab tangan lebih gampang. Cuman hati-hati, tangan itu punya masalah dalam wudu adalah kuku. Ini kuku-kuku nih di bawah ini. Ini kuku di bawah ini, itu hati-hati. Harus betul-betul bersih. Jangan sampai kuku ini tidak bersih. Kalau kuku itu tidak bersih, misalnya kotor, ada lem, ada apa, hati-hati. Kadang-kadang ya kayak pemain lukisan atau yang suka ngelem-ngelem, itu hati-hati. Kemudian selanjutnya summayam sahu, kemudian mengusap orang tersebut ra'sahu, kepada kepalanya. Fayabda'u, maka memulai orang tersebut bimuqaddami ra'sihi, dengan sebelah depan kepalanya orang tersebut. Dari sini berarti nih, dari depan, muqaddam ra'si. Fayudhiba, maka menjalankan orang tersebut biyadaihi, dengan dua tangannya orang tersebut, ila qafahu, sampai qafa. Qafa ini pundak belakang. Ini pundak belakang nih. Tuh, makanya kalau ngusapin kepala itu begini afdolnya. Kalau ngusapin kepala itu begini, walad tuh. Air, kita masukin air, udah, taruh dua jempol itu di pelipis. Setelah dua jempol di pelipis, ini ditemuin tuh ke sini. Lewatin tuh. Tuh, perhatikan. Nah, ketika sampai belakang, kalau rambutnya agak panjang, itu sunnat dibalikin lagi. Tuh, dibalikin lagi sunnat. Rambutnya agak panjang, sunnat dibalikin lagi. Tapi kalau rambutnya pendek, dia cukup begitu sampai belakang, itu sudah. Sudah. Bagaimana kalau ngelepas peci nggak bisa, atau orang pakai imamah? Nah, itu adanya labsul imamah. Bagaimana? Airin tetap begini, tuh kan udah kena nih yang wajibnya, udah kena, itu usapnya langsung ke atas apa? Ke atas pecinya atau imamahnya. Nah, itu disebut namanya labsul imamah. Itu disebut namanya apa? Labsul imamah. Tsumma yarudduhuma, tuh, kemudian mengembalikan orang tersebut kepada kedua tangan, ilal makani, kepada tempat alladzi bada'a, yang memulai orang tersebut, minhu, dari itu tempat. Yaf'alu, mengerjakan orang tersebut, dzalika, kepada barusan, salasan, itu 3 kali. Fa in kana, maka kalau ada orang tersebut aqra'a, itu aqra'. Aqra' itu waladi, orang yang tidak tumbuh rambutnya, itu aqra' namanya. Tapi kalau tumbuh rambutnya, dia dibotak, namanya asla.
Beda tuh bahasa Arab, Masya Allah. Kalau bahasa kita apa? Ada orang dibotak, ada rambutnya ini kayak Ustadz sekarang, kayak Ustadz dikerok pakai silet dibotak, namanya apa? Botak kan? Tapi kalau orang memang tidak tumbuh rambutnya, lenang, lenang, sama botak juga kita mah ya. Kalau di bahasa Arab nggak? Kalau tidak tumbuh rambut sama sekali, botak namanya akro. Kalau dipakai silet namanya asla. Sama-sama di botak. Fa'in kana, maka kalau ada orang tersebut akroa itu botak. Au manabata, atau tidak tumbuh sya'ruhu rambutnya orang tersebut. Au kana, atau ada tawilan itu panjang. Panjang itu. Jadi panjang banget ya. Au madfuran, atau igel. Madfur itu diikat. Bagaimana? Lam yundab, maka tidak sunat ar-raddu, mengembalikan. Jadi cukup apa? Cukup satu kali sampai ke bawah. Alhamdulillah, lam yundab. Tadi kan Ustaz begitu tuh, tadi nyontoin begitu, balikin lagi. Nah kalau orangnya rambutnya pendek atau botak atau dia terlalu panjang atau madfur, digelung dia, paham tidak? Digelung. Lam yundab ar-raddu, itu tidak sunat diulangi dari belakang ke depan karena nggak ada faidah sama sekali. Falau wadu'a, maka kalau menyimpan orang tersebut yadahu, kepada tangannya orang tersebut, bila maddin, tanpa tanpa dia gerakan, bihaitsu balla, sekiranya basah, ma sesuatu yang taliqu, yang menerima tertentu. Intolik itu apa namanya? Bahasa kitanya apa sih? Apa? Bukan berangkat dia. Yang tolik itu apa sih? Semprani, ente tahu semprani nih, disimpan di sini, dinyamperin, plek. Bihaisu yang toliku, sekiranya intilak itu sesuatu, alaihi, kepada sesuatu, al ismu, nama kepala. Jadi gini, ada orang Aulati itu tangannya tidak ngapa-ngapain, nggak, dia tidak ngapa-ngapain tuh, dia tidak ngapa-ngapain, tapi akhirnya apa? Tapi si kepalanya itu dia basah. Dengan apa basah? Ya dengan cara yang lain. Seperti misalnya gini, dia wudu di keran, ada wudu apa ya? Dia taruh ke keran sedikit, plek. Atau misalnya kalau lagi hujan tuh, wudu netes dari atas, nah, taruh di sini, plek. Akhirnya kan kena basah tuh, tanpa dia menggunakan apa? Tangannya dia simpen, nggak dia pakai. Itu sah apa nggak wudu? Begitu sah. Cuman kalimat intolako ini nyebutnya apa ya yang enak itu bahasanya? Falau wada'a yadahu bila maddin, bihaitsu balla, ma sesuatu yang toliku, yang menerima kembali, alaihi kepada itu, malismu nama. Itu Qomus Al-Munawwir mana? Qomus Al-Munawwir, ada Qomus Al-Munawwir di sini? Mana? Qomusnya mana? Enggak. Kurva, coba ambil, enggak mau lihat kalimat yang toliku yang enak nerjemahinnya apa? Jadi maksudnya gini waladi Isma. Jadi ada orang menyimpan tangannya, tapi dia mengupayakan kepalanya itu basah gitu, dengan disodorin misalnya, atau misalnya temennya pegang semprotan, sahib, semprotin ke kepalanya, semprotin dari jauh, cek, kena nih, plek, basah nggak? Basah, itu cukup.
Jadi kan masah itu mengusap. Jadi seakan-akan kalau mengusap itu harus benar-benar diusap untuk sahnya wudhu. Enggak. Yang penting tujuannya apa? Basah kepalanya dia. Yang penting tujuannya basah kepala dia. Tapi ini makna intolako ini dalam bahasa yang sedikit ini. Ini kalau sudah ketemu nanti mesti dirapihkan betul-betul. Ya. Apa tadi itu? Yang kita cari itu apa? Tuhlub. Hmm? Hmm. Tuh, intolako itu pergi, berangkat. Tolak syekh atau memberikan. Intolako bermakna pergi, berangkat. Zahaba kharaja kal iyad lisanu kana talqan, fasih, senang, gembira. Berangkat terbang, lepas kendor, taubat, lari cepat, menyegerakan atau masdar. Iya, kembali. Intolako itu kembali. Adalah mana roja'a kalau. Jadi gini, semua perhatikan kalimatnya, perhatikan. Falau wadu'a yadahu. Falau wadu'a, maka kalau menyimpan orang tersebut yadahu kepada tangannya bila madin, tanpa dia panjangkan, tanpa dia gerakkan. Bihaitsu balla, sekiranya basah ma sesuatu, yang toliku yang kembali alaihi kepada sesuatu, al ismu nama, nama itu maksudnya bagian lah. Al ismu nama atau bagian, wa huwa ismu itu ba'du sya'ratin, sebagian rambutnya. Lam takhruj, yang tidak keluar itu rambut, bil maddi, dengan ditarik, an haddir ra'si, dari hadnya kepala. Au qaturo, atau menetes, walam yasil, dan tidak mengalir. Au gosalahu, atau dicuci, bukan diusap lagi. Kafa, maka cukup itu semuanya. Kafa, maka cukup tuh. Berarti kalau kan mestinya kalau kepala kan sunatnya diusap, diusap begitu. Ini orang enggak, malah dicuci sama dia, ngambil segayung malah dicuci. Itu mah udah jelas cukup. Atau dia nggak ngapa-ngapain, dia nggak ngapain, dia aja begini, basahin aja, sah. Atau dia nyari tetesan air, waduh ini mau nyuci nih, gimana ya tetesan air, oh ada netesnya air, ditaruh ke kepala, kecelak kemari. Nah ini apa namanya, sah wudunya. Untuk sekedar sah wudunya apa? Sah. Kayak orang lagi wudu, misalnya orang lagi wudu, nawaitu rabbal hadasil asghar lillahi ta'ala, dia nyuci tangan, pas mau nyuci kepala hujan, di muka aja udah kebasahan nih, pas dia mau nyuci kaki pakai air hujan, hujannya berhenti, nyuciin kepala doang. Akhirnya apa? Akhirnya nyuci kaki pakai air keran, boleh, sah. Kita bicara masalah kepala ini, sah sudah.
Fa in syaqqa, kalau berat, naz'u imamatihi, mencopot imamahnya orang tersebut, kammala, maka menyempurnakan orang tersebut alaiha, atas itu imamah, ba'da mashima, setelah ngusapnya sesuatu, yajibu, yang wajib. Jadi tuh ngusap dulu yang wajib. Kalau ada orang pakai imamah, ini contoh aja nih, ini anggap imamah, dia tidak bisa bukanya, artinya tidak mau dibuka. Kenapa? Imamah itu kalau sudah dicopot, nanti dia gerak lagi, mesti bikin lagi gitu. Nah, gimana caranya? Itu nggak usah dibuka. Nabi Muhammad SAW nggak membukanya. Itu cukup dikeluarkan sedikit untuk yang wajib. Setelah cuci muka, usap dulu yang wajib, ini kemudian sempurnakan di atas imamah. Ini yang disebut namanya masul imamah. Dan sampai ke sini. Ini dapat sunnah juga, Makanya kalimatnya lihatin, fa in syaqqa, maka kalau berat, naz'u imamatihi, membuka imamahnya orang tersebut, kammala, maka menyempurnakan orang tersebut, alaiha, atas itu imamah. Tapi ingat, ba'da mashima, setelah mengusap sesuatu, yajibu, yang wajib. Itu. Sumayam sahu, kemudian mengusap orang tersebut, udhunaihi, kepada dua telinganya, zahiran, zahirnya, wa batinan, dan batinnya, bima'in jadidin, dengan air yang baru, salasan, 3 kali. Summa somakhaihi, kemudian somakhai, tuh boleh deh, semak, tuh somakhai itu, somakh itu dalam ini somakh namanya. Summa somakhaihi, kemudian dalamnya itu telinga, somakh, bima'in jadidin, dengan air yang jadid. Itu bisa disebut somakh, bisa disebut simakh di sini. Summa somakh ini, kemudian dalamnya telinga, bima'in jadidin, dengan air yang baru, salasan, juga 3 kali. Fayudkhilu, maka memasukkan orang tersebut, khinsiraihi, kepada 2 kelingkingnya orang tersebut, fihima, di dalam itu, somakhai. Itu pertama kalau ngusap telinga tuh begini, tuh, ini itu taikin sini, udah beres ini 3 kali, pakai kelingking, ambil, diusapin, masukin begini. Kenapa? Itu supaya membersihkan telinga. Makanya membersihkan telinga itu dalam wudu itu berkali-kali. Ketika ente mencuci wajah, sunnat selesai mencuci wajah ke telinga, berarti udah 3 kali. Kemudian ketika ente mengusap kepala, tuh sunat kalau habis ngusap kepala itu ke sini 3 kali. Jadi berapa? 6 kali. Kemudian ente masuk lagi dengan air yang baru. Tadi air yang baru 3 kali. Berarti berapa? 9. Kemudian tambah pakai kelingking 2, dimasukin ke somakheh. Jadi berapa? 9 tambah 3 jadi berapa? 12. Kemudian terakhir telapak tangan dibasahi, tempelin begini. Sekali. Jadi berapa? 13. Berarti mengusap telinga itu dalam wudu 13 kali. Oh, gimana nggak sehat orang yang mengurusi 13 kali. Karena di wajah itu yang paling gampang kotor dan susah bersih itu telinga. Makanya telinga itu debu apa, akhirnya dia kotor. Nah, supaya bersih bagaimana tuh dalam syariat? Ya, pencuciannya itu sampai 13 kali. Insyaallah. Fayudkhilu, maka memasukkan orang tersebut, khinsiraihi, kepada 2 kelingkingnya orang tersebut, fihima, di dalam itu 2 simakhai. Yang terakhir, summa yaghsilu, kemudian mencuci orang tersebut, rijlaihi, kepada kedua kakinya, ma'a ka'baihi, bersama mata kaki dua-duanya. Mata kaki 2 orang tersebut, salasan, 3 kali. Falau syakka, maka kalau ragu-ragu orang tersebut, bitaslisi udwin, di dalam 3 kalinya anggota, akhoda, maka mengambil orang tersebut, bil aqalli, dengan yang sedikit. Fayukammila, maka menyempurnakan orang tersebut, salasan, 3 kali, yaqinan, secara yakin. Itu sunnah. Kalau dia ragu-ragu ini 3 kali apa 2 kali nih, ambil 2 kali. Berarti cuci lagi 1 kali. Alhamdulillah, yaqinan, secara yakin. Wa yuqaddimu, dan mendahulukan orang tersebut, al-yumna, kepada sebelah kanan, min yadin, dari tangan, warijlin, dan kaki.
La kafin tidak telapak tangan, wa khaddin dan pipi. Adalah tidak. Wa udunin dan udun tuh. Jadi kalau tangan sama kaki itu sunnah nyucinya itu satu-satu. Yang mana? Yang kanan dulu. Tapi kalau pipi, telinga dua itu mah tidak. Kenapa? Karena tidak kagok untuk nyuci satu-satu. Yang dua aja langsung. Kecuali kalau ente wudunya pakai gayung. Kan nggak bisa, baru satu-satu. Yang mana dulu? Yang kanan dulu. Gitu. Di sini kan dikatakan la kafin tidak telapak tangan, wa khaddin dan pipi, wa udunin dan telinga, fayutahhiruhuma maka mensucikan orang tersebut kepada dua-duanya duf'atan sekali bareng. Artinya berbarengan, duf'atan berbarengan. Ya. Wa yutilu dan memanjangkan orang tersebut al-ghurrah kepada ghurrah. Ghurrah itu di sini. Kata-kata ghurrah itu waladi sebenarnya asalnya itu kuda yang berwarna hitam, di sininya putih, itu ghurrah namanya. Di keningnya itu. Alhamdulillah. Nah, di sini wa yutilu dan memanjangkan orang tersebut al-ghurrah kepada ghurrah, melebihi maksudnya. Bi ayyaghsila dengan mencuci orang tersebut ma'a wajhihi bersama wajahnya orang tersebut, min ra'sihi dari kepalanya, wa unuqihi dan unuknya. Zaidan dilebihkan anil fardi dari yang fardu. Iya. Zaidan dilebihkan anil fardi dari yang fardu. Jadi dari kepala sini, di sini, sama ini, itu semuanya di apa? Itu dilebihkan. Alhamdulillah. Wa tahjil dan tahjil, memanjangkan tahjil bi ayyaghsila dengan mencuci orang tersebut fauqa mirfaqaihi di atas mirfaknya orang tersebut, di atas, wa ka'baihi dan ka'abnya orang tersebut, mata kakinya orang tersebut, wa ghayatuhu dan ujungnya itu mencuci tahjil isti'abul adudi menyeluruhnya adud. Adud itu ini. Oh, dari sini sampai sini adud. Dari sikut sampai sini ini namanya adud. Nah, ini kalau bisa mah semuanya, kalau enggak setengahnya. Ini adud namanya. Wasaqi dan sak. Kalau sak itu kaki yang bagian bawah. Dari mulai mata kaki sampai dengkul itu namanya sak. Itu namanya sak. Nah, itu dicuci. Makanya tuh wa ghayatuhu dan ujungnya tahjil, maksudnya paling sempurnanya tahjil isti'abul adudi menyeluruhnya adud. Jadi sampai sini dicucinya. Wasaqi dan sak. Sak itu kaki bagian bawah. Wasaqi dan apa? Dan sak. Kemudian di antara sunnah lagi apa? Wajwali dan berturut-turut orang tersebut al-a'dha'a kepada mencuci anggota. Mantap, sunnah tuh mualah. Mualah itu berturut-turut. Waladi, kapan dikatakan mualah? Dikatakan mualah itu bi ayyaghsila udwa tsani qabla jafafil awwali. Bi ayyaghsila dengan mencuci orang tersebut al-udwa tsani anggota yang kedua qabla jafafil awwali sebelum kering yang pertama. Jadi kalau sudah mencuci anggota selanjutnya yang pertama belum kering itu sunnah. Artinya sudah mendapatkan mualah. Mualah itu berturut-turut. Wa yuwali. Fa in farraqa tuh kalau memisahkan orang tersebut walau tawilan walaupun tawil. Lama di sini dikatakan tawil apa? Sekiranya mencuci tangan wajah sudah kering atau mengusap kepala tangannya sudah kering, itu maksudnya kata-kata tawil. Soha maka sah itu wudu bi ghairi tajdidi niyatin tanpa memperbaharui niat. Udah sah. Misalnya gini, misalnya gini. Ente wudu di mana? Di Ribat, misal. Mau kemana ente? Misalnya
mau berangkat ke Cicurug. Pas wudu ente baru dapat mencuci wajah sama tangan misal, ustadznya udah manggil, "Fulan, ayo bisur'ah." Wah, itu jangan diselesin dulu wudu, langsung samperin. Ini guru, orang tua, samperin langsung. "Iya, Ustaz. Ayo siap naik." Naik ente di mobil. Naik. Ente baru cuci apa? Baru cuci apa? Muka sama tangan. Berangkat ente ke Cicurug, sampai di Cicurug ente masuk ke masjid atau ke rumah orang misalnya ikut wudu, sempurnakan. Tinggal apa? Secara wajib tinggal kepala sama kaki. Itu sah. Sah wudu begitu. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sedang wudu. Ketika beliau sedang wudu, beliau diminta untuk mendatangi orang yang meninggal dunia. Akhirnya Nabi Muhammad SAW datang ke rumahnya jenazah. Setelah Nabi Muhammad SAW datang ke rumah jenazah atau ke rumah duka, Nabi Muhammad SAW setelah itu melanjutkan lagi wudunya tanpa dengan niat yang baru. Itu disebut tafriq, memisahkan antara satu anggota wudu dengan anggota yang lain. Boleh nggak? Boleh. Selama di antara itu tidak melakukan pembatalan wudu. Tafriq namanya. Kalau tidak tafriq, tidak dipisah, namanya berturut-turut atau mualah. Mualah itu apa? Nyambung. Kalau bahasa Sunda mah tuluy-tuluy, paham tidak? Tuluy-tuluy, bukan tuyul-tuyul, paham tidak? Tuluy-tuluy itu dari sini langsung ke sini langsung ke sini. Nah, tapi apa? Dikatakan turut-turut ini, dikatakan mualah apa? Ayyaghsila udwa tsani qabla jafafil awwali. Itu patokannya. Jadi orang dalam melakukan wudu sudah dikatakan mualah apabila dia mencuci anggota selanjutnya sebelum kering anggota sebelumnya. Mencuci tangan sebelum kering wajah, mengusap kepala sebelum kering tangan, itu dikatakan mualah. Antara. Kemudian wa yaqulu, dan membaca orang tersebut ba'da faraghi, setelah beresnya orang tersebut dari wudu. Baca apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tuh. Jadi kalau habis wudu kita baca tuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu dibaca. Dibaca beres wudu. Alhamdulillah. Sunat kalau kita beres wudu baca. Ditambahkan lagi kalau dalam kitab Bidayatul Hidayah ditambahkan lagi membaca qul huwallahu ahad. Antara. Bukan wallahu ahad, baca inna anzalna. Di sini ada nih. Iya, baca inna anzalna. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta la'il itu baca tuh. Baca itu sunnah. Inna anzalna itu baca setelah wudu sebanyak tiga kali. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.